Oke, selamat pagi. Iya, Pak. Hmm, Iya, kemarin sudah diskusi elemen kedua ya, eh, soal channel itu. Nah, sekarang kita diskusikan yang elemen ketiga itu soal waktu, soal time. Nah, ada beberapa konsep kunci yang perlu diperhatikan di dalam elemen waktu ini. Di dalam satu riset difusi inovasi. Eh, Mengikuti Rogers, waktu itu dalam suatu difusi inovasi itu eh, apa namanya dianggap penting juga, meskipun beberapa apa namanya teoritisi lain itu kurang terlalu memperhatikan soal waktu ini. Nah, dimen waktu ini ada beberapa konsep kunci yang perlu diketahui dalam satu proses difusi ya. Kalau Rogers beberapa hal itu perlu diketahui itu antara lain pertama itu adalah kira-kira nanti di dalam proses pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok eh, ketika pertama kali mengenal apa namanya pengetahuan hingga keputusan menerima atau menolak inovasi ya, jadi proses pengambilan keputusan itu memerlukan berapa lama untuk menentukan menolak atau menerimanya inovasi. Lalu yang kedua itu yang menurut Roger diperhatikan dalam kaitan dengan time ini adalah dalam kadar inovatif tidaknya itu individu atau kelompok adopsi, apakah ia masuk kategori awal atau terlambat dalam menerima inovasi jika dibandingkan dengan individu atau kelompok lain. Itu. Ya, apa namanya kadar inovatif tidaknya itu ya individu atau kelompok adopsi itu masuk kategori awal atau terlambat, late adopter atau late adopter kira-kira gitu dalam menerima inovasi itu jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Dengan demikian muncul beberapa hal misalkan yang menarik untuk dikaji, misalkan karakter kelompok X dengan karakter kelompok Y misalkan itu seperti apa kalau dilihat dari apa waktu tadi. Kalau kelompok X ternyata ada lebih late adopter atau late adopter, tapi juga sekaligus individu. Kalau individu itu perbedaan di antara individu juga diperhatikan. Lalu yang ketiga itu dimensi waktu itu tanpa ada tingkat inovasi penerimaan dalam suatu sistem ya. Biasanya diukur jumlah kelompok sistem yang mengadopsi dalam suatu periode waktu tertentu dalam suatu sistem sosial tertentu. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi dengan lain perkataan menjadi lebih jelas bahwa di antara empat elemen itu saling terkait ya.
atau perlu diperhatikan bukan persoalan ingin melihat efektivitasnya, tetapi problematisasi teoritiknya maksudnya. Itu kan menawarkan beberapa apa namanya eh, kemungkinan untuk diformulasikan dalam bentuk tesis misalnya atau konsep-konsep teoritik. Ya kan itu tadi. Ya, Anda bisa mengabstraksikan itu. Jika misalkan eh, menggunakan ini ya, irisan-irisan di antara elemen itu. Kalau inovasinya itu karakter 5, 4 ya, 4 atau 5 itu karakternya. Jika 4 itu terpenuhi, maka akan memiliki kemungkinan akan banyak atau masuk kategori apa eh, lay adopter, gitu. Lay adopter kan bisa dikaitkan kayak gitu. Nah, tetapi dengan satu catatan jika channel komunikasinya bagus, kayak gitu-gitu yang di eh, apa namanya problematisasi secara teoritik konseptual itu. Kira-kira begitu di dalam studi riset difusi inovasi pendidikan. Lalu kemudian juga ada hal lain yang perlu diperhatikan itu eh, yaitu proses keputusan inovasi. Eh, Yaitu suatu proses melalui mana individu atau kelompok itu menerima inovasi sejak ketika pengetahuan pertama dari sebuah inovasi membentuk sikap menerima hingga mengambil keputusan menerima atau menolak sebuah inovasi. Kemudian mengimplementasikannya dan menggunakan ide baru dan mengkonfirmasi keputusannya. Hal-hal itu penting dan Rogers mengonseptualisasikan ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan inovasi apa namanya pengambilan keputusan menerima atau menolak inovasi itu. Yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, penerapan dan konfirmasi. Ini sebenarnya dalam konteks dalam wujud bahan. Saya kita lihatnya dulu.
Sudah saya share terus sebenarnya itu ya. Iya, sudah ada dulu. Yang bahan dulu. Hmm? Oh iya. Oh, apa iya ya? Bahannya belum tak. Oh, belum ya? Sorry, nanti tak share-nya ya. Ini tak jelaskan dulu aja. Nanti tak share. Oh, yang buat itu berapa? Iya, sudah kan? Oke. Ada kok. Oke. Nah, itu kan ada di situ. Ya, yang bukan PPT. Iya, sama itu ya. Sudah ada itu sebenarnya. Yang bahan kan? Bahan. Supaya Anda tinggalan aja. Sudah ada itu di situ. Ini tinggal mengulang untuk mendiskusikan saja. Ya, itu toh. Tapi ini ada ringkasannya lagi yang saya jelaskan. Kelihatan tuh ini. Jadi Rogers mengkonseptualisasikan ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan inovasi: pengetahuan, persuasi, keputusan, penerapan, dan konfirmasi. Ya, secara rinci itu tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi itu mencakup munculnya pengetahuan. Ketika seorang individu atau unit mengambil keputusan lainnya diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan manfaat dan bagaimana suatu inovasi itu berfungsi. Jadi ini logikanya kalau mau menerima apapun ini kan harus tahu dulu toh proses pengetahuan. Eh, apa namanya tahapnya itu tahu dulu, mengetahui dulu tentang inovasi itu gitu. Jadi misalkan sederhananya kalau Anda mau apa? Studi difusi inovasi apa kemarin? Deep learning misalkan. Ya kan? Di kalangan guru dan murid misalkan. Deep learning, ya kan harus deep learning. Di mereka itu loh diberi tahapan itu harus ditempuh. Step pertama yaitu mengetahui dulu. Lalu kemudian di tahap kedua itu persuasion. Persuasi kan ketika sudah tahu kan ada proses bagaimana otak kognitif kita itu memberikan mempersepsi. Anda aktif sebagai manusia aktif 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 karena Anda tahu kalau mau mengadukan mempersepsi berdasarkan apa persepsinya macam-macam tuh. Ya kan Anda kan sudah bukan orang yang subjek yang kosong. Anda kan atau hampir semua orang. Anda punya pengetahuan, lalu ada di dalam pikiran ini. Lalu ketika ada pengetahuan baru, Anda mau merefer pengetahuan existing yang sudah Anda tahu,
ya kan? Anda kan gitu, berarti aktif toh. Nah, itu proses-proses mempersepsi orang. Nah, Anda juga mungkin punya ideologi, punya nggak? Yang Anda yakini. Anda mungkin terikat pada struktur sosial yang lain dalam atribut Anda sebagai mahasiswa, atribut sosial mahasiswa, sebagai warga masyarakat, sampai ke warga RT, sampai apa keluarga, gitu kan. Semua itu kan menjadikan Anda ketika ada inovasi baru kan Anda pakai untuk mempersepsi itu kira-kira. Kemudian mempersuasi gitu. Ketika seorang individu atau unit mengambil keputusan membentuk sikap atau tidak baik. Gitu. Jadi si penyebar informasi melakukan apa? Tahap kedua ini mempersuasi. Tapi kan sudah memperhitungkan bahwa para dokter ini nanti kan memiliki kemampuan untuk mempersepsi berdasarkan dalam stok pengetahuan yang ada di dalam pikir baik sebagai individu maupun kelompok. Baik atau tidak baik menurut siapa ini? Ya, adopter atau apa? Adopter ini. Khalayak yang akan mengadopsi inovasi. Kira-kira ada perbedaan nggak itu antara individu yang satu dengan yang lain? Secara individual, secara kelompok, mungkin secara individu beda, tapi ketika dia menjadi salah satu anggota kelompok, ya itu kepentingan individunya atau perbedaan-perbedaan tadi bisa dikompromikan atas nama kelompok. Kira-kira itu yang perlu diperhatikan dinamika antara orang sebagai individu dan kelompok itu. Dengan lain perkataan sebenarnya aspek psikologi dan aspek sosiologi di dalam satu proses persuasi itu penting diperhitungkan. Lalu kemudian tahap keputusan muncul ketika seorang individu atau kelompok mengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi. Kalau deep learning kemungkinan diterima nggak? Diterima. Karena itu policy. Nah, iya, policy. Maksudnya kalau yang diinovasikan itu policy. Tapi pasti meskipun itu memaksa, tapi siapa memaksa? Yang maksa siapa ini? Struktur sosial besar. Tapi kan sebenarnya ada yang menolak juga, loh. Nah, penolakannya itu mungkin beda-beda sehingga tadi dimensi waktu ini dalam berbagai karakteristik adopsinya itu menjadi pertimbangan. Kan kalau dia aktif kan berarti khalayaknya ada yang punya kemampuan seleksi, memfilter, menseleksi dalam proses persuasinya tadi kan, menseleksi. Tapi kemudian ada yang menolak, loh. Tapi kemudian lama-lama menerima. Nah itu di waktu. Kok tadinya nolak, tapi menerima. Tadinya late adopter di late adopter. Dan mengapa itu? Nah, itu
perlu diketahui di dalam riset divisi inovasi. Jadi ada yang pengambilan keputusan sampai keputusan itu yang lama atau yang menengah atau yang cepat mengambil keputusan itu ya bergantung kepada inovasi yang didiseminasikan, yang disebarkan, didifusikan. Saya ingin mengatakan, ada nggak ya yang meskipun itu kebijakan pemerintah itu ada variasi di dalam proses penerimaannya. Selalu ya. Pertama, apa yang menjadi pengaruh? Mengapa kok begitu? Kira-kira apa? Kan ya nanti kita bicara juga soal sistem sosialnya, termasuk dalam karakter seperti apa sistem sosialnya itu. Kalau itu sama-sama program pemerintah, tapi karakter sistem politiknya berbeda, bisa menjadi faktor pengaruh enggak? Ini ketika Orde Baru, misalkan era Pak Harto dengan reformasi, kira-kira mempengaruhi enggak pertengahan itu dalam mengadopsi, meskipun itu policy. Gitu. Ya, ternyata itu juga perlu diperhitungkan perbedaan-perbedaan karakter dari social system yang nanti akan kita diskusikan itu. Nah, itu jadi saling kait antar elemen ini. Kalau di pendidikan, inovasi pendidikan, apa yang sudah ini? Nah, kalau kurikulum jelas ya, apa kemarin? Merdeka. Kurikulum Merdeka sudah total menerima semua? Iya. Kalau itu diteliti dari di sini ya juga pasti ada varian-varian temuan variannya itu, adopternya itu loh, ada macam-macam loh. Ya karena ini di era reformasi. Mungkin kok saya itu waktu apa itu PPM itu di SD itu apa di guru-guru SD di daerah Wonosari itu tahun berapa ya 2002 ya kalau nggak salah 2002 tentang kurikulum merdeka ini. Nah, 23 atau 22 kalau nggak 22 ya 23. Setelah saya gali, saya diskusi itu ya gitu. Ternyata pendukung Anies itu cenderung menolak. Pun dia nggak secara implisit eksplisit loh ya. Tapi iya itu. Jadi ada apa ya? Yang simpati maksudnya bukan yang simpati terhadap itu gitu. Sementara orang yang nggak terlalu anu ya jelas pendukung sampai itu ya oke paling nggak lebih layak dokter waktu itu eh, menjelang pemilu toh waktu itu saya perhatikan dari orang ini
Ya tentu saya nggak akan menanyakan apa Anda mendukung, bukan begitu. Tapi eh, tertangkap itu di dalam satu diskusi. Jadi oposisionalnya itu tinggi, oposisionalnya itu daripada guru yang tidak terlalu terlibat dalam atau tidak terlalu terhadap persoalan politis misalkan, politik praktis ya. Begitu. Nah, yang menarik lagi adalah pernah saya tulis juga di dalam satu jurnal ya, soal soal penerimaan, meskipun saya tidak menggunakan distribusi inovasi ya, bisa tapi apa namanya perkembangan medianya itu media digital sekarang itu juga perlu diperhatikan itu. Ternyata saya menggunakan konsep post truth ya, post truth. Post truth itu pasca kebenaran. Jadi orang mengambil keputusan untuk menerima sesuatu itu sebenarnya dia sudah di frame oleh apa namanya positioning dia. Jadi kalau tadi kalau misalkan yang sudah mengambil posisi mendukung coba itu ternyata ya pokoknya apanya yang dari mentah itu keliru gitu loh, ditolaknya. Jadi tidak ada proses persuasi. Nah, itu kan berdasarkan emosional maksud saya. Itu postur itu gitu. Jadi ternyata di dalam satu penerimaan inovasi ataupun hal-hal yang datang yang baru itu ada aspek post-truth-nya itu. Jadi bukan persoalan kebenaran tapi pembenarannya. Menerima tidaknya soal pembenarannya. Nah, seperti itu berkembang dalam satu studi inovasi dalam sistem yang lebih demokratis. Seperti itu. Perlu diperhitungkan. Nah, kemudian kalau yang tahap keempat itu tahapan implementasi ketika seorang individu atau unit pengambilan keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi. Ya, kalau sudah menerima berarti apa? Apa? Diimplementasikan nggak? Iya. Tapi yang dipersoalkan di sini pada dimensi waktu apanya? Apanya ini? Ada yang menolak, berarti nggak mengimplementasikan toh? Kalau yang menerima, nah iya. Tapi apa yang diproblematisasi di dalam dimensi waktu ini? Nah ini soal waktunya toh. Meskipun sudah menerima, ternyata ada yang masih bukan menolak, mengimplementasi, tapi waktunya itu ada yang cepat terus menerima implementasinya. Ada juga yang masih perlu waktu berapa. Nah, maksudnya itu. Nah, ketika melakukan apa dalam tahap implementasi itu, yang dilihat bukan persoalan apakah itu sudah diimplementasikan dan tidak. Kalau persoalan di eh, pengambilan keputusan terkait dengan mengukur aktivitas media misalkan, ya ketika sudah diterima itu berarti indikator apa? Efektif toh. Efektif. Tapi untuk dimensi waktu bukan soal itunya, tapi yang akan dilihat adalah
implementasi itu dokter itu berapa waktu yang diperlukan. Nah, ada kategori-kategori, ada individu atau kelompok yang segera mengimplementasikan, ada yang masih sedang, ada mungkin yang waktunya yang masih perlu lama. Lalu mengapa itu jadi? Dapat informasi enggak dengan pertanyaan mengapa di sini? Dapat enggak? Ketika ada kategori implementasinya itu ada yang cepat, sedang, dan lambat. Lalu ditanya mengapa? Ada informasi yang bisa diteorisasikan? Bukan karena itu bisa enggak kemungkinan itu akan nah ya justru itu maksud saya, ya itulah difusi inovasi itu selalu memproduksi pengetahuan dan teori tadi loh. Itu mengapa kok ada yang lambat, ada yang cepat dalam implementasi, di dalam pengetahuan juga begitu. Kalau di konteks elemen waktu. Jadi kembali kepada statement Rogers, perlu memperhatikan dimensi waktu. Maksudnya itu tadi loh, untuk diketahui sekaligus diteorisasikan. Paham maksud saya? Gitu kira-kira. Di dalam difusi. Berarti itu fakta yang tidak bisa dihindari gitu. Iya, hasilnya kayak gitu kan gitu toh. Kalau tadi di tahap decision ada menemukan apa? Kemungkinan apa tadi? Dan ditolak. Lalu Anda tanyakan toh, apa pertanyaannya? Kalau Anda riset difusi inovasi tidak, mengapa itu? Lalu Anda mendapatkan jawaban dan pengetahuan dengan itu enggak? Dapat. Dapat. Ada data dan ada informasi yang Anda peroleh. Lalu Anda teorikan. Itu. Maksudnya kan itu. Nah, itu posisinya di mana untuk mengenalkan mengapa itu. Nanti di tahap analisisnya. Itu maksudnya Rogers itu. Selalu di dimensi waktu ini adalah persoalan punya itu yang dijadikan fokus. Lalu yang 5, tahapan konfirmasi. Ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya itu mencari penguatan terhadap keputusan penerima atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Konfirmasi ini penting. Untuk apa kamu konfirmasi sebenarnya untuk apa? Penguatan meyakinkan lagi, ini kayak gitu. Anda pernah mengalami enggak ketika melakukan sesuatu yang baru? Ada tak? Nah, sekali lagi dalam dimensi waktu, konfirmasi ini dilihat siapa yang cepat melakukan konfirmasi dan siapa yang lebih lambat. Lalu kita mengapa itu akan mendapatkan pengetahuan kita. Mengapa mereka lambat mengkonfirmasi, mengapa cepat mengkonfirmasi. Mengapa tahu konfirmasi? Orang mengkonfirmasi sebenarnya karena dorongan apa? Kalau Anda melakukan penguatan dan meyakinkan diri Anda dalam menjadi itu, kenapa? Bagian dari bukan, maksud saya kalau Anda melakukan itu, mengapa tuh orang harus melakukan konfirmasi? Supaya lebih kuat, lebih mantap. Itu tadi. Karena
nggak mau ambil risiko toh, risiko atau mengurangi kecemasan, ini risiko. Benar nggak toh saya apa yang saya lakukan ini misalkan. Ya, meskipun nanti dalam satu social system itu kan kayak gitu-gitu kan ada nggak terlalu tepat nggak apa-apa mengadopsi asal banyak temennya gitu. Masalah kan di agraris komunal kan gitu. Itu namanya distribusi beban kecemasan. Distribusi beban kecemasan. Anda kalau kuliah satu angkatan 10, terus tahun ke-6 Anda kan akan sendiri-sendiri, tapi Anda tetap berkontak dengan teman angkatan Anda. Kalau Anda belum lulus, tapi teman Anda dari 10 itu masih 6, agak ayem nggak? Itu namanya distribusi beban dan kecemasan itu tadi. Itu khas dalam masyarakat komunal agraris. Itu begitu. Makanya kalau dalam sosiologi di miskin apa asal tanya temen gitu. Asal bareng-bareng kayak gitu. Konfirmasi kayak gitu kan dilakukan untuk meredusir anxiety atau kecemasan. Gitu kira-kira. Tapi sekali lagi dalam konteks waktu ini adalah yang dipersoalkan, diproblematisasi adalah soal waktu itu tadi. Mengapa kok cepat, melambat, mungkin mengapa sedang. Nah, isu lain di seputar waktu adalah soal kadar keinovatifan dan kategori pengadopsinya. Jadi ini fokus pada pengadopsinya. Nah, keinovatifan adakah di mana individu atau kelompok yang secara relatif berada lebih awal dalam proses adopsi gagasan baru jika dibandingkan dengan kelompok lain dalam suatu sistem. Nah, Rogers menawarkan 5 kategori penerima dalam suatu sistem sosial yang meliputi inovator, pengadopsi dini, mayoritas lambat, dan legates atau kelompok yang konservatif kolot itu. Jadi adopsinya itu dikategorikan 5. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, kalau inovator berarti dalam dimensi waktu kira-kira tercepat enggak itu? Tercepat itu. Lalu kemudian lay adopter itu pengadopsi dini, lay adopter. Lalu lay majority, mayoritas dini, mayoritas terlambat, dan late. Dalam satu studi difusi inovasi itu. Nah, kalau e-learning misalkan Anda ambil sebagai topik untuk studi difusi inovasi pendidikan, ya Anda akan menemukan itu e-learning yang inovatornya siapa. Misalnya di kalangan guru itu yang masuk di inovator, siapa yang pertama. Biasanya lebih cepat dimensi waktunya dalam proses difusi inovasi itu. Karena ini perlu diperhatikan dalam dimensi waktu itu adalah pengadopsinya. Pengadopsi itu dikategorikan menjadi 5 kategori.
Jadi secara eh, konseptual itu bisa diformulasikan apa ini? Atau dari sini Anda bisa membuat hipotesis nggak ini? Pernyataan-pernyataan teoritiknya bisa Anda buat. Jadi apa pernyataannya? Karena bikin pernyataan teoritik konseptual dulu di dimensi satu untuk pengadopsi. Ada yang mau coba? Ada. Ya kan bisa jadi semakin banyak kelompok yang masuk dalam kategori pengadopsi itu masuk kategori inovator, maka semakin singkat waktu yang gitu. Gitu nggak kira-kira? Nah, kayak gitu yang saya maksud. Tinggal Anda mengutak-atik itu. Itu namanya membuat statement-statement teoritiknya di dalam studi difusi inovasi itu. Dalam kasus misalkan apa tadi e-learning. Kalau Anda mau meneliti soal e-learning, lalu bisa yang lain itu misalnya menggunakan eh, apa namanya kata-kata dari Leggett misalkan, gitu. Anda bisa membuat statement-statement. Tentu berdasarkan data loh ya. Nanti loh mas saya kalau Anda menemukan oh ternyata yang Leggett kok banyak ini konservatif. Lalu itu bisa mengubah kalau ada temuan itu bisa mengubah. Itu yang saya katakan kemarin kalau yang pernah terjadi itu ya hmm, kasus difusi inovasi keluarga berencana itu dulu itu semakin apa namanya pernyataannya itu eh, dalam satu kelompok masyarakat yang konservatif itu semakin eh, apa namanya hmm, lambat di dalam penerimaan inovasi keluarga berencana. Lalu dibuatlah waktu itu karena tujuannya adalah untuk memang untuk ini program pemerintah, maka eh, strategi channel komunikasinya yang diubah, yaitu menggunakan yang leader dan itu apa namanya komunikasi dua tahap. Yang nanti di sosial itu nanti akan ada istilah-istilah opinion leader atau pemuka pendapat itu yang perlu mendapat perhatian. Kalau di dalam masyarakat konservatif dulu ya NO, NO dulu, Nahdlin itu
lambat KB itu penerimaannya daripada yang di apa kelompok Islam yang secara politis lebih nasionalis gitu. Itu lebih lambat dulu. Makanya ya muncul opinion leadernya siapa itu yang berperan kalau di NU itu ya. Enggak itu kan yang itu namanya apa namanya atribut sosialnya itu namanya opinion leadernya namanya NU. Iya, pemuka pendapatnya itu loh. Kalau NU siapa mas yang dari NU siapa? Umi kan NU kan. Dia kan kiai loh. Kiai bukan? Ya, iya. Iya kiai. Maka itu yang jadi penting untuk diberi inovasi lebih awal dulu. Kan sebab kalau strategi komunikasinya 2 tahap ke kiai dulu, maka bisa dengan cepat lainnya menerima. Nah, itulah kasus inovasi keluarga berencana itu. Banyaknya pengadopsi yang kategori leget itu apa kolot konservatif dulu hasil dari studi inovasi digunakan mengubah strategi komunikasinya. Sekarang kan susah itu negara itu demokrasi susah kok. KB itu susah nggak sekarang? Mudah karena itu hasil dari proses kesadaran proses lama dulu. Tapi kan muncul baru sekarang di kelompok-kelompok agama yang lebih konservatif, anaknya kan banyak itu. Ya, Anda melihat itu karena apa? Ya karena ideologinya dalam menerima pengetahuan tentang KB, mempersuasi itu dirujuk dalam ideologi yang diyakininya itu. Lalu nggak mau, lalu menolak. Tapi negara nggak berdaya. Bedanya begitu ya kalau dengan Orde Baru maksa memang. Saya sekarang nggak bisa itu. Misalkan keluarga berencana sekarang gitu. Nah kalau soal distribusi inovasi pendidikan kelompok konservatif itu yang seperti apa? Itu kan masalah. Yang menerima e-learning cepat berarti moderate. Oke. Lalu yang konservatif ada enggak? Ada. Berdasarkan apa? Kesadaran atau bukan? Penerimaan. Mungkin bukan. Tapi inovator pun ada yang menolak berdasarkan kesadaran. Saya tanya sekarang, Finlandia negara modern ya? Finlandia modern. Indonesia kira-kira dari sisi indikator apapun lebih rendah atau lebih tinggi daripada lebih. Kenapa kok menolak e-learning? Indonesia. Enggak, Finlandia. Kok lagi ke teks, kok menolak digital? Nah itu kan hal-hal yang menarik untuk dia mendebat, ada perdebatan dengan asumsi-asumsi ke apa Rogers misalkan. Begitu. Mengapa Finlandia balik lagi ke teks? Ada dia lebih late modern ya masyarakatnya. Nah itu kan hal-hal yang menarik. Ternyata dia menolak sekarang. Meskipun dulunya menerima.
Jadi menganggap bahwa itu ada high risk atau risiko yang besar, risiko tinggi dan memiliki akses yang besar sehingga menolaknya. Sementara di Indonesia masih getol untuk menerapkan e-learning kan gitu. Misalnya masih euforia tentang e-learning. Ada semua jenjang. Nah, itu menarik, Anda bisa problematisasi dari inovasi di era digital ini. Ada komentar, pertanyaan? Ya, kami berapa? Praktiknya adalah orang yang akan mengadopsi atau orang yang memberikan yang ingin agar inovasi itu diterima oleh partai, diterima tamat dari itu paradigmanya adalah orang yang memberi inovasi atau orang yang akan memberikan inovasi. Ini adopter, Mas. Penerimanya. Tapi yang tadi tahapan tadi adalah prosedur di dalam riset difusi inovasi untuk dimensi waktu. Jadi tahap pengetahuan tadi diperlukan berapa waktu, gitu. Skemanya tetap menggunakan skema dimensi waktu yang ingin ditahu. Kalau tahap pengetahuan berapa waktu yang diperlukan? Tahap apa tadi? Persuasi berapa waktu? Jadi di dalam dimensi waktu itu ada 3 konsep tadi. 3 konsep utama atau yang harus diperhatikan. Apa tadi? Yang 3 tadi, yang 3 tadi, yang di atas tadi. Yang tadi itu apa? Yang menurut itu gitu. Di dalam proses pengambilan keputusan oleh individu ketika pertama kali mengenal pengetahuan hingga keputusan menerima atau menolak inovasi. Itu kan perlu diperhatikan soal waktu, berapa yang diterima itu dari mengenal sampai menerima atau menolak inovasi. Waktu yang dia akan dilihat. Mengapa kok ketika mengenal pengetahuan hingga keputusan menerima itu atau menolak inovasi itu diperhatikan berapa lama maksudnya. Dalam kadar inovasi tidaknya individu atau kelompok adopsi, apakah ia masuk kategori awal atau terlambat dalam inovasi jika dibandingkan itu. Itu tercermin dalam tadi kategori-kategori adopsinya. Nah, lalu kemudian dimensi waktu tampak pada tingkat inovasi penerimaan dalam suatu sistem. Biasanya diukur sejumlah kelompok sistem yang mengadopsi inovasi yang beda waktu tertentu dalam satu sistem sosial. Tapi ini belum, nanti kaitannya dengan sistem sosial. Jadi itu memang melekat pada adopsinya, adopnya. Itu bukan pada pemberinya. Tapi kan ketika ini dilakukan penelitian kan, penelitian difusi inovasi kan itu yang akan dilihat berapa lama itu tadi. Itu lalu diteorisasikan tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap apa tadi?
eh, menerima, lalu tahap implementasi dan tahap konfirmasi. Itu soal waktunya yang dilihat tetap apa namanya dalam kaitan dengan proses difusi inovasinya itu. Lalu yang spesifik kepada pengadopsinya itu adalah kategori dalam menerima, dalam memberi label. Tapi tentang kecepatan. Jadi kan inovator itu mesti lebih cepat, toh. Hmm. Kalau dalam pendidikan di guru SMA mana Mas? SMA mana ini mana ini? Malang itu mana? Anu yang kecamatan apa ya? Depok misalkan. Nah, Anda bisa fokuskan di situ. Guru-guru yang kategori inovator, gitu. Anda cari gitu, misalkan dalam hal apa tadi e-learning. Nah, lalu ditanya gitu. Ternyata nanti Bapak itu paling tidak Anda ketika Anda unitnya di guru SMA di Depok tentang e-learning itu Anda sudah bisa mengkategorikan 5 itu. Tentu kan dengan datanya. Ya, sederhananya dulu yang saya alami ya, itu waktu saya masih SMP. Tapi sorry, itu bukan pendidikan, tapi pertanian. Ayah saya itu selalu eh, tani ya, tani pacitan kan. Itu selalu mencari inovasi tentang baru. Jadi misalkan tiba-tiba saya itu menanam semangka, gitu. Lalu kalau mau dilihat pertanyaan ini kan ayah saya kebetulan inovator dalam hal eh, budidaya tanaman apa namanya itu eh, apa ya kalau buah itu termasuk apa? Hortikultural. Hortikultural sayur-sayur. Hortikultural. Nah, apa itu? Ya itu enggak ada yang di tempat saya itu yang menanam sama itu. Ya, ayah saya itu bereksperimen. Nah, itu karena 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 hal yang baru menanam semangka itu. Ya, boleh disebut sebagai inovator. Lalu tiba-tiba dalam beberapa waktu di tempat saya itu orang petani sudah biasa menanam semangka. Dimulai dari ayah saya waktu itu pertama kali di kecamatan saya itu menanam semangka. Karena itu awalnya ya biasa dicibir di situ gitu. Nggak mungkin jadi di sini baru itu. Eh, mungkin tanahnya nggak mungkin cocok. Nah, begitu berhasil, lalu lainnya ikut gitu. Nah, kita itu sudah menjadi fenomena tentang adanya semangka, pertanian semangka itu bisa diteliti eh, dengan difusi inovasi. Ya sama kalau nanti Anda meneliti guru dalam deep learning misalkan, siapa yang Anda kategorikan sebagai guru, sebagai inovator di Kecamatan Depok ini misalnya. Ya, oke. Ada lagi yang di Zoom? Kita sampai jam berapa ya?
ini 10. Ya, ya. Ya, itu dimensi waktu ya. Sampai segini ada gambaran ya yang dimaksud dimensi waktu di sini dalam diskusi inovasi. Ya. Jadi kalau Mas Marta sebagai tugas dinas pendidikan, lalu ingin mengapa? Mau mengatakan inovasi e-learning gitu. Jangan berpikir Mas Marta, saya perlu waktu kayak gitu. Itu kan dalam kapasitas Anda sebagai pegawai dinas yang digelisahkan itu loh. Tahu maksud saya? Itu kan perlu waktu kan ya supaya efektif terus menggunakan ini kan gitu. Nah kalau Anda meneliti di fungsi inovasi bukan begitu yang dicari. Dimensi waktu itu akan diperhatikan, akan diperhitungkan untuk apa namanya mengetahui di berapa dia kalau di level pengetahuan tadi berapa waktu itu yang menggelisahkan Anda sebagai peneliti di fungsi inovasi soal itu dan nanti akan dikonseptualisasikan. Tapi kalau petugas penyuluhan ya beda ya. Kalau petugas penyuluhan itu loh. Nah, yang Anda gelisahkan adalah bagaimana efektivitas toh kira-kira untuk mensosialisasikan model pembelajaran e-learning di kalangan guru di mana punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan sampai menerapkannya guru di Depok misalnya sebagai kepala cabang ya kepala cabang dinas kalau di tingkat kecamatan itu apa? Enggak. Kalau dulu cabang dinas kalau dulu ya. UPT. Nah, mungkin sekarang UPT. Ya, poin saya sebenarnya kegelisahan Anda sebagai seorang peneliti maupun sebagai seorang petugas itu beda kegelisahannya. Dalam ini yang kita diskusikan adalah kegelisahan sebagai seorang peneliti di fungsi inovasi yang harus memperhatikan dimensi waktu ini tadi, gitu. Sehingga ada produksi pengetahuan yang Anda sumbangkan ketika Anda nanti menemukan data-datanya di lapangan, diteorisasikan itu tadi. Nah, makanya saya minta teman-teman semua sudah mulai mengidentifikasi apa yang kira-kira akan dijadikan pilihan topik untuk semacam membuat rancangan riset difusi inovasi pendidikan ini. Itu e-learning bisa deep learning bisa apa namanya modul ya tidak harus modul framework ya bisa nggak modul pembelajaran jenis modul bisa cetak bisa mengapa Kan kita sudah ada biasa. kan begitu jawabannya kembali ke awal kita dulu ketika membicarakan di inovasi dan teknologi itu loh. Karena itu masuk teknologi Bukan soal itu ya, tapi bisa nggak itu modul tren jadikan topik difusi inovasi? Bisa. Mengapa itu? Mengapa?
bagian dari teknologi. Iya memang, tapi mengapa jawabannya? Ya coba diingat di kuliah awal kita dulu. Nah, inovasi itu tidak melekat pada materialnya, tetapi melekat pada bukan melekat pada pengadopsinya. Ya kalau yang diteliti yang mau Jarod itu di mana? Oh iya iya. Di Kali Kuning, misalkan. Ya itu baru, kan gitu. Kan itu kan dulu. Nah itu yang perlu saya maksud, perlu dipahami konsep-konsep kuncinya itu loh. Ya. Melekat pada yang dokternya. Nah ya kan yang namanya inovasi itu bukan melekat pada benda materialnya, tetapi di dalam difusi inovasi melekat itu pada pengadopsinya. Karena memang fokusnya ini pada adopter itu loh kalau difusi inovasi. Jadi boleh saja itu tergantung dari di mana nanti lokus penelitiannya. Kalau memang masih dianggap baru unit ini dari individu ataupun unit ya ini atau kelompok gitu, kelompok pengadopsi ya nggak apa itu. Ya maksudnya kemarin itu kan bukan karena yang sekarang diuji inovasi itu terkait kebaruan terus serba canggih serba itu bukan begitu. Ya memang kebanyakan kalau di masyarakat industri itu ya kebaruan di sini teknik baru juga. Nah, itu yang kita diskusikan dulu itu diskusi inovasi untuk perluasan market dari negara-negara industri itu. Nah, jadi Anda boleh saja menerima apa memilih misalkan modul print pun masih. Karena memang di satu daerah masih belum ada tentang pembelajaran basis modul misalkan. Modul itu apa toh? Biasanya kalau di TP apa problem pembelajaran modul itu? Utamanya apa problemnya? Tidak sesederhana yang dibayangkan loh. Modul itu. Dari sisi medianya bisa toh Anda meneliti modul itu. Dari sisi apa lagi? Nah, susu kulturalnya, kontennya dengan konten. Tapi dari sisi susu kulturalnya kan penting. Maka konsepnya apa PP? Kalau mendiskusikan, memproblematisasi modul itu. Apa? Kemampuan belajar mandiri itu. Ya, bahkan yang namanya era digital itu kan sebenarnya itu sering berulang kali silakan. Jangan coba-coba menerapkan e-learning kalau tidak sebelum ada prasyarat yang dipenuhi yaitu kemampuan belajar mandiri. Kalau tidak itu tragedi. Berkali-kali saya katakan kayak gitu. Pasti yang akan diadopsi adalah hal-hal yang sifatnya praktikal, pragmatis. Makanya tadi loh, Finlandia balik nggak ke print? Balik. Ya, yang buktinya itu loh, ada pragmatisme belajar, gitu itu. Lalu bukan reading, tetapi searching yang pertama. Lalu mental apa? Mentalitas ya, aspek sosiokulturalnya. View pandangannya terhadap itu lalu bukan reading tetapi searching.
Nah, itu problem di dalam. Lalu aspek evaluasinya juga sulit sekali kan, moralitas. Nah, karena tidak ada kemampuan belajar mandiri. Makanya kemarin dulu waktu ada tesis pengaruh e-learning terhadap kreativitas itu keliru asumsi ini. Bukan begitu. Justru itu berisiko. Bisa bergantung. Nah, maka teori-teori perdebatan antara determinisme teknologi dan social determinisme itu menjadi menarik didiskusikan kan. Ya sudah berkali-kali, jangan coba-coba menggunakan modul kalau prasyarat dasarnya kemampuan belajar mandiri enggak ada. Lalu aspek moralitas dan sosiokulturalnya juga penting. Karena itu belajar mandiri itu loh, misalkan modul ada evaluasi toh. Kalau enggak punya mandiri, ya kesadarannya nanti menjawab itu nonton kuncinya. Nah itu gagal total itu. Tahu maksud saya ya? Ya, modul itu harus diajari dulu spirit mau belajar mandiri supaya bisa. Kalau enggak nanti kalau persepsinya, nah ini kan ya dia lihat kunci, jawab itu. Nah yang kayak gitu itu enggak pernah diperhitungkan. Jadi harus prosedur ketat itu modul itu. Modul itu ketat. Ini loh. Ini. Nah, belajar mandirinya hal ini harus diikuti. Makanya kalau di TP itu kan format modul itu benar-benar menuju kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu benar-benar harus strict ya. Dan itu diikuti asumsinya oleh si siapa? Learnernya. Kalau enggak ya balik itu percuma. Nah yang kayak gitu itu di Indonesia nggak pernah juga. Akhirnya formalitas. Jadi gitu. Itu yang sama. Harus hati-hati menggunakan modul itu. Belum lagi kalau aspek dianya kan dipersonalisasi juga tadi TP itu. Tipografinya, ilustrasinya, kayak gitu. Itu memudahkan atau menyulitkan. Itu problem di aspek medianya. Ya, bukunya itu loh, buku modul sebagai media. Tapi kalau tujuan pencapaian pembelajarannya, wah, ada masalah fundamental yang harus diselesaikan, yaitu kemampuan belajar mandiri. Teman-teman punya flight radar? Ini punya. Kasih ini kan? Pernah lihat flight radar? Kami Pas ini aja ini, jadi punya nggak ini aplikasinya? Flight radar. Saya senang ini. Nah itu, ini justru bagi saya media belajar. Saya senang sekali ini karena dengan flight radar ini saya mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali. Itu. Bukan sekadar itu adalah peta pesawat penerbangan, bukan itu. Ya. Iya, dari hubungan antar negara, hubungan ekonomi, dan memetakan itu mengapa kok misalkan Addis Ababa sebagai Ethiopia kok banyak sekali flight penerbangannya itu ke Cina misalkan. Tadi ke intertextnya, ke Google yang lain, kebijakannya apa, nah itu namanya kemampuan belajar mandiri. Paham maksudnya ya? Jadi kemampuan belajar mandiri memanfaatkan flight radar sebagai bagian dari media digital itu bisa fungsi-fungsi enrichment.
pengayaan pengetahuan dan juga kedalaman dan bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan hubungan antar negara, hubungan ekonomi, hubungan politik, hubungan macam-macam, nah, budaya dan sebagainya itu. Nah, itu mengintertekskan dengan sumber-sumber media belajar yang lain. Nah, itulah yang sebenarnya statement-statement yang selalu dikatakan bahwa kehadiran media digital itu bisa menggeser guru. Paham ya maksud saya? Di Indonesia masih belum percaya. Ya karena kemampuan belajar mandiri tidak. Sehingga pede. Kalau nanti kemampuan belajar mandirinya itu tinggi, terancam posisi guru jika guru juga tidak mengembangkan dirinya di dalam melakukan resiliensi atau adaptasi dengan ini teknologi digital sebagai pembelajaran. Nah itu, jadi kalau kemampuan belajar mandirinya rendah ya enggak lah, itu tetap Belajar mandiri kan gitu. iya prasyarat dasar, bukan hanya kegiatan itu yang berkali-kali saya katakan. Prasyarat dasar untuk produktif tidaknya menggunakan media digital itu di dalam proses pembelajaran, yaitu kemampuan belajar mandiri. Kalau enggak itu eksesif namanya. Hanya aksesnya, ya. Terus kekhawatirannya klasik. Media baru hati-hati loh pengaruh negatif. Jadi gitu anunya, isunya yang berkembang. Nah, itulah kira-kira. Ya, Anda teliti itu. Lebih banyak rekreatifnya atau lebih banyak produktifnya? Dalam pemanfaatan media sosial misalnya, atau media apa aja lah, yang berbasis web. Apakah perilaku belajar learners itu masih belum transformasi secara sosiokultural, artinya hanya formalitas saja. Nah, itu tidak produktif. Ya, oke gitu ya. Saya kira perlu dimulai teman-teman menyiapkan kira-kira memilih topik apa nanti untuk membuat rancangan riset di inovasi pendidikan. Ya, saya harap yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Ya, contohnya bisa deep learning, bisa apa, e-learning, bisa apa lagi. Cuman bisa juga modul tadi yang media-media tetap guna, misalkan bisa juga. Jadi yang berkaitan dengan masalah pembelajaran. Absennya belum ya tadi? Absennya ya. Ini sudah tak tak anu aja ya, manual aja. Jadi minggu depan online ya, apa daring? Oke. Ya, kita bisa
Siapa yang ini masuk semua? Masuk semua, Bro. Oke, oke, oke. Oke, sudah saya absen ya. Makasih, Bro. Yuk, sampai ketemu minggu depan. Baik, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya.